Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang perempuan pengunjung lapas kelas 2B Tulungagung diringkus petugas lapas karena berusaha menyelundupkan 16 paket kecil sabu-sabu. Untuk mengelabui petugas, barang haram itu dimasukkan ke dalam sikat cuci. Penyelundupan sabu-sabu ke lapas kelas 2B Tulungagung dilakukan seorang pengunjung perempuan berinisial WR. Kepada petugas, WR menitipkan sejumlah peralatan kamar mandi untuk narapidana kasus narkoba berinisial ZA. Saat pemeriksaan, petugas melihat kejanggalan pada sikat cuci baju karena ada bekas sambungan. Sikat itu kemudian dibuka dan terdapat 16 paket sabu-sabu dengan berat total 21,38 gram. Kalapas Tulungagung Budiman Kusuma mengatakan tersangka mengaku tidak tahu jika dalam sikat cuci baju itu ada sabu-sabu, karena ia hanya diminta mengantarkannya oleh seseorang yang mengaku adiknya ZA. Kita kedatangan pembesuk membawa seperangkat kebutuhan mandi. Setelah kita periksa, rupanya ada suatu hal yang mencurigakan. Akhirnya kita coba bongkar. Rupanya betul dugaan kami bahwa ada upaya penyelundupan narkoba ke dalam yang dibawa oleh saudari W untuk narapidana saudara Y ya. Jadi alhamdulillah jajaran tim kami bisa menggagalkan penyelundupan ini. Kurang lebih sekitar ada 21 gram sabu yang tentunya kita sudah koordinasi dengan Polres Tulungagung dan dilakukan pendalaman sama Polres Tulungagung. Orang dan barang bukti sudah akan kami serahkan ke. Petugas lapas menyerahkan WR berikut barang bukti sabu-sabu kepada Sat Narkoba Polres Tulungagung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi kini mencari pemilik paket sabu-sabu yang menitipkannya kepada WR. Dan Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Jombang diringkus unit reskrim Polsek Jombang Kota karena menipu sesama ASN. Modusnya, pelaku meminta uang hingga puluhan juta rupiah kepada korbannya dengan dalih bisa melancarkan mutasi ASN antar dinas. Seorang aparatur sipil negara ASN berinisial RL di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang diringkus polisi karena menipu sesama ASN. RL dibekuk saat berdinas di kantornya. Korban berinisial AR adalah sesama ASN di lingkungan Pemkab Jombang yang melaporkan pelaku karena menipunya hingga puluhan juta rupiah. Kepada polisi, korban mengaku ditawari mutasi ke sebuah dinas di lingkungan Pemkab Jombang pada Juni 2022. Menurut pelaku sudah terjadi kesepakatan mutasi antar dinas dengan biaya 30 juta rupiah. Namun setelah uang dibayarkan, korban tak kunjung dimutasi. Jadi Polsek Jombang, unit reskrim melaksanakan pengungkapan kasus penipuan terhadap seseorang yang mengaku bisa mengurus mutasi antar instansi di Pemkab. Modusnya dia menjanjikan atau jadi korban ini ingin curhat, kemudian curhat ke pelaku mau mutasi, dan terlapor ini atau tersangka ini bisa ada kenalan untuk mengurus mutasi supaya pindah dari tempat A ke instansi B. Dijanjikannya sekitar 6 bulan nanti ada mutasi, tetapi kenyataannya sampai sekarang pun tidak ada mutasi tersebut. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polsek Jombang Kota. Polisi menyita barang bukti kwitansi pembayaran uang korban. Tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP, subsidiar pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, penipuan dengan modus isi pulsa kembali terjadi di Surabaya.
Pelaku mengisi uang elektronik di konter, setelah terisi, pelaku kabur dan tidak membayar. Pelaku berhasil ditangkap dan dihajar massa. Seorang remaja berinisial MI 22 tahun ditangkap warga karena tidak membayar setelah mengisi ulang uang elektronik di konter HP di Jalan Demang, Surabaya. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram atas ulahnya. Menurut Ibtu Agung Sugiono, Kanit Reskrim Polsek Rembangan, modus pelaku mengisi ulang uang elektronik di konter. Setelah terisi, pelaku tidak membayar, justru kabur. Penjaga toko langsung teriak sehingga mengundang perhatian warga. Pelaku ditangkap warga dan dibawa ke kantor polisi. Korban menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan karena uang elektronik yang terisi di aplikasi sebesar Rp500.000 dikembalikan. Memang ada kejadian tersebut, tetapi dari pihak korban tidak mau melanjutkan perkaranya, dan korban sendiri juga sudah memberikan maaf pada yang bersangkutan, dan pulsa yang telah di-top itu dikembalikan kepada pihak konter. Itu aja. Terus pesan saya dari mungkin untuk penjual atau konter jangan sampai terulang kembali, dan mengharapkan kalau bisa selektif dalam melayani konsumen. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pembayaran uang elektronik. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Kita ke informasi lain, Saudara. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara melakukan operasi militer di pesisir pantai selatan Lumajang. Dalam operasi itu, markas musuh berhasil dibombardir hingga luluh lantak. Empat pesawat tempur TNI AU yang mengebom markas musuh di pesisir pantai selatan Lumajang Jumat pagi, yakni pesawat F-16, pesawat Fighting Falcon, dan Super Tucano. Dua pesawat Hercules juga dikerahkan ke daerah di lereng Gunung Semeru dengan membawa ribuan prajurit TNI, termasuk diantaranya Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Tak sampai 1 jam, 3 titik markas musuh luluh lantak diserang prajurit. Bahkan 1 unit tank musuh juga hancur diserang menggunakan roket luncur. Operasi militer ini adalah simulasi yang digelar oleh Komando Operasi Udara 2 TNI AU guna memastikan kesiapsiagaan prajurit dalam menjaga kedaulatan NKRI. Tanggal 22 kemarin dan berakhir nanti tanggal 30. Salah satu latihan Angkatan Udara. Kenapa namanya Sekatan Daya? Karena yang latihan di sini adalah personel dari Korps Udara 2 dan Wing 2 Pasgar. Personel yang terlibat tadi ditanyakan kurang lebih sekitar 400-an orang dari jajaran Korps Udara 2 dengan Wing 2 Pasgar. Latihan dimulai dari latihan posko. Posko itu latihan merencanakan bagaimana suatu peperangan udara. Dan hari ini dilaksanakan manlap atau manuver lapangan. Ya, yang pertama, dan nanti akan ada lagi tanggal 30 hari Senin. Semoga kalau misalnya rekan-rekan mau melihat hampir sama seperti ini. Kini latihan tempur dengan sandi Sikatan Daya tahun 2023 ini bisa dinikmati oleh masyarakat umum dengan konsep military tourism atau wisata militer yang digagas oleh TNI AU bersama pemerintah Kabupaten Lumajang. Masyarakat umum, penonton juga harus lebih representatif. Nanti di sebelah kiri tribun ini kita akan coba beberapa kelengkapan sarana, misalnya ditanami cemara laut untuk supaya ada batas antara masyarakat yang menonton juga dengan adanya cemara laut itu lebih teduh. Seluruh latihan tempur TNI ini digelar di Air Weapon Range atau AWR Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang, yang akan dijadikan sebagai tempat wisata militer terpadu. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Menikmati sejuknya wisata air terjun Grojogan Asmoro. Kami kembali sesaat lagi.